saja ya benih yang ditaburkan itu jatuh? Kisah di dalam Alkitab ini bahwa benih yang ditaburkan itu jatuh ke 4 jenis tanah. Yang pertama, sebagian benih jatuh di pinggir jalan. Yang kedua, benih jatuh di tanah yang berbatu-batu. Yang ketiga, benih jatuh di tengah semak duri. Yang keempat, benih jatuh di tanah yang baik. Wah, dari keempat tanah tersebut apa ya artinya? Makanya teman-teman kita ikuti ibadah ini dengan sungguh-sungguh. God bless you. Shalom teman-teman, bertemu lagi dengan aku Sansan, masih di tahun Bangkit Jadi Teranglah. Sebelum itu aku mau ajak teman-teman untuk berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami ingin ibadah ya Tuhan. Berkati ibadah kami dari awal, pertengahan sampai akhir ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Let's praise and worship. Shalom teman-teman, apa kabarnya nih hari ini? Luar biasa. Yang sudah siap bersuka cita katakan haleluya. Haleluya. Oke, let's go kakak. Undang untuk bangkit berdiri, kita sama-sama memuji Tuhan. Sambil tepuk tangan kita ya. Yuk adik-adik, kita goyangin badan kita. Kita belajar lagu ini. Sama-sama kita katakan dalamnya hatiku. Dalamnya hatiku jadikanlah selalu bersinar terus. Ya Yesus, berikanlah padaku sukacita. Oh sukacita, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Nyanyilah haleluya, 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 amin. Sekali lagi dalamnya hatiku jadikanlah selalu bersinar terus. Ya Yesus, berikanlah padaku sukacita, oh sukacita. Katakan haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Nyanyilah haleluya, 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 amin, amin. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku apa? Kini penuh. Sekarang tangan kanannya dulu ya adik-adik. Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Sekarang tangan kiri. Padanya aku berserah, Engkau sungai kehidupan. Ke bawah ya. Sekali lagi. Apa? Pam 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 pam. Yeay. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Boleh silakan kembali duduk adik-adik. Yang masih semangat boleh sama-sama kita siapkan hati kita. Kita mau lebih lagi menyembah nama Tuhan dengan hati yang serius, dengan dengaran adik-adik. Kita sama-sama mau datang ke Tuhan. Kita sama-sama menyanyikan lagu Terima Kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan
untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Sekali lagi kita ulang lagi dari awal. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Katakan terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu lebih lagi. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Sama-sama katakan terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Katakan sebab kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu lebih lagi. Sebab hari terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sembah Dia. Haleluya. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Ayo adik-adik sembah Tuhan. Angkat suaramu, angkat tanganmu. Bilang terima kasih adik-adik. Ucapkan syukur kalian ke Tuhan Yesus. Oh terima kasih Tuhan. Kami bersyukur.
kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan. Kau kami boleh memuji, meninggikan nama-Mu dan menyembah nama-Mu Tuhan. Terima kasih banyak ya Tuhan, kami sangat bersyukur kau kami boleh ada di minggu ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kau berkati kami ya Tuhan agar kami mengerti, agar kami paham ya Tuhan isi dari firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk mendengarkan. Hanya di dalam nama-Mu. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik semuanya. Apa kabar hari ini? Luar biasa, hebat. Kakak juga dalam keadaan baik. Nah, adik-adik kita nggak terasa ya sudah memasuki minggu keempat di bulan April. Kakak mengucapkan dulu selamat ulang tahun buat adik-adik yang berulang tahun di bulan April. Kiranya kasih karunia Tuhan senantiasa terlimpah buat adik-adik semuanya dan berkat-berkat tercurah bagi adik-adik semuanya. Minggu ini kita akan belajar dari seorang yang akan dipakai oleh Tuhan. Adik-adik, tema minggu ini adalah hidup dalam keadaan terus-menerus, berjuang sebagai murid Kristus yang berbuah. Kita akan belajar dari perumpamaan tentang penabur yang kita ambil dari kitab Matius pasal 13 ayat 1 sampai dengan 23 dan juga kitab Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai 2. Adik-adik sudah siap buku catatan dan juga Alkitabnya? Oke. Nah, kita akan mulai dari yang pertama. Nah, adik-adik, ada seorang penabur yang keluar untuk menabur benih. Benih di sini adalah firman Allah. Firman Allah ini yang akan kita terima, yang akan kita dengar, dan bagaimana respon kita ketika mendengar firman Allah tersebut. Ketika si penabur keluar untuk menabur benihnya, benih itu ada yang jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung memakan benih tersebut sampai habis. Nah, apa arti perumpamaan ini adik-adik? Kita akan baca ya di Alkitab kita. Kita buka di kitab Matius pasal 13 yang ayat 19. Arti perumpamaan benih yang jatuh di pinggir jalan yang dimakan oleh burung-burung hingga benih tersebut tidak dapat berbuah. Artinya adalah kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditabur dalam hati orang itu. Nah, bagaimana kita melihat atau kapan kita seperti ini? Contohnya ketika kita ada di ibadah raya atau sedang ibadah sekolah minggu maupun online seperti ini. Tetapi adik-adik nggak fokus, kita sambil ibadah sambil mungkin main game atau mungkin tiktokan atau mikir hal-hal yang lain. Perumpamaan yang kedua adalah benih yang akan ditabur tersebut jatuh di tanah yang berbatu-batu. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Akan tetapi ketika matahari terbit, benih itu pun mulai layu bahkan kering sehingga benih tersebut tidak dapat berbuah. Apa arti dari perumpamaan ini? Kita lanjutkan di ayat yang ke-20. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Jadi teman-teman, adik-adik, kadang-kadang kita suka mengabaikan firman Tuhan yang kita telah dengar. Kita tidak merenungkannya, bahkan kita tidak menanggapi apa yang telah difirmankan oleh Allah tersebut. Sehingga hanya mampir sebentar dan ketika ada penindasan ataupun penganiayaan karena firman itu pun kita goyah akan kepercayaan kita. Bahkan kita juga tidak lagi mau melakukan firman tersebut.
adalah tempat yang ketiga di mana benih tersebut jatuh, yaitu di tengah-tengah semak berduri. Karena di tengah-tengah semak duri, benih itu pun tumbuh, kemudian karena semakin besar terhimpit oleh semak-semak tersebut, dia pun tidak berbuah. Apa arti dari perumpamaan ini? Yuk kita mau baca kembali di ayat selanjutnya. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Nah, adik-adik, ketika kita mendengar firman Tuhan, kita mengerti, tetapi kita masih khawatir dengan apa yang akan kita butuhkan. Kita khawatir akan hari esok. Bahkan kita nggak percaya bahwa Tuhan telah menyediakan semua apa yang kita perlukan. Demikian juga ada benih yang ditabur di tanah yang baik. Ia akan tumbuh subur dan baik keadaannya, dan dia pun akan berbuah. Buahnya juga akan banyak. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Apa artinya nih adik-adik dari tanah yang baik ini? Yuk kita baca selanjutnya. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan bahkan ada yang 100 kali lipat. Maksudnya Tuhan berikan talenta-talenta yang bisa kita kembangkan. Kita bisa berguna bagi orang lain. Karena kita bilang hebat, kalau orang lain tidak bisa menikmati apa yang kita perlu perbuat, itu tidak ada artinya, adik-adik. Nah, siapa yang bisa menikmati pertama dari buah tersebut? Orang lingkungan terkecil, yaitu keluarga kita. Apakah kita sebagai anak sudah membanggakan orang tua kita? Kita bisa menyayangi papa atau mama dengan sepenuh hati? Kita dapat membagi kasih kepada saudara-saudara kita, sehingga saudara-saudara kita yang dekat dengan kita merasa tenang, merasa damai ketika ada bersama dengan kita. Bahkan ada di lingkungan sekolah kalian, di lingkungan sekolah kita, ataupun di lingkungan kita berada. Kita menjadi orang yang disenangin. Nah, adik-adik, dari pelajaran kita tentang kisah penabur ini, kakak ingin adik-adik semua menjadi anak-anak yang tangguh. Anak-anak yang menjadi murid Kristus, yang siap sedia, bahkan berani untuk menjadi saksinya Tuhan. Mampu melawan si iblis yang akan membuat kita tidak lagi percaya kepada Tuhan. Kita bisa berkata tidak kepada iblis yang akan mengganggu kita, yang akan menjauhkan kasih Tuhan kepada kita. Nah, nanti adik-adik pelajari lagi ya, kita renungkan firman Tuhan agar kita lebih mengerti lagi akan kehendak Tuhan. Demikian firman Tuhan hari ini. Kiranya kasih Tuhan terus menyertai kita semua. Kita akan tutup dengan doa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu Tuhan. Kami hari ini boleh mendengar firman Tuhan. Biarlah kasih-Mu yang sempurna terus menyempurnakan kami, memberikan kami pengertian dan juga kemampuan untuk kami dapat melawan tipu daya iblis yang akan menjauhkan daripada-Mu Tuhan, agar kami dapat berbuah seperti yang Kau kehendaki. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur atas kebaikan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Kak, hari ini Monica mau membacakan ayat hafalan Yesaya 60 ayat 1. Beginilah bunyi firman-Nya, bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu.
adik-adik, sekarang waktunya kita buat kreativitas. Kreativitas kali ini kita akan buat pembatas buku. Nih, coba lihat di sini. Yuk kita buat bareng-bareng. Let's go! Oke, adik-adik, kakak mau berdoa nih. Tidak lupa juga buat kamu semua yang berulang tahun di bulan ini. Sekali lagi kakak mau berdoa buat kamu dan kakak akan memberkati kita semua melalui firman Tuhan dan melalui doa hari ini. Terima kasih. Tuhan, kami bersyukur buat teman-teman kami yang Tuhan tambahkan lagi 1 tahun di bulan ini, di tahun ini. Terima kasih buat berkat Tuhan yang Tuhan limpahkan bagi mereka. Biar di tahun ini bertambahnya umur mereka, bertambah juga cinta kasih mereka kepada Tuhan Yesus. Bertambah juga berkat daripada Tuhan dilimpahkan kepada mereka. Kesehatan, kekuatan, dan apa saja yang Tuhan siapkan dalam hidup mereka. Masa depan mereka adalah masa depan yang indah, penuh harapan bersama dengan Tuhan Yesus. Diberkati orang tua mereka, apapun mereka kerjakan diberkati Tuhan, dan masa depan mereka masa depan yang indah bersama dengan Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, yuk sebelum kita selesai ibadah, kita mau berdiri sekali lagi, kita mau berdoa, mau terima berkat dari Tuhan, dan kita tutup ibadah kita hari ini. Ayo sama-sama, kakak undang semua makin berdiri, kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur buat berkat Tuhan, kami boleh beribadah, kami boleh menyenangkan hati Tuhan, dan kami boleh mempersembahkan semua yang terbaik buat Tuhan Yesus. Sekarang kami mau selesai ibadah kami Tuhan, tapi sebelum kami selesai ibadah, biar berkat Tuhan dilimpahkan kepada setiap kami anak-anak dimanapun mereka berada saat ini Tuhan. Berkat daripada Tuhan, kekuatan, kesehatan, damai sejahtera, sukacita berlimpah-limpah Engkau limpahkan pada setiap mereka. Kemanapun mereka pergi Tuhan, kemanapun kaki mereka melangkah, Tuhan yang menyertai, membimbing segala hidup mereka, setiap hidup mereka, dan apa saja yang mereka kerjakan dengan tangan mereka, semua yang berkenan kepada Tuhan, Tuhan akan buat mereka selalu berhasil. Mereka akan menjadi kepala bukan ekor, mereka akan Tuhan selalu buat naik dan tidak akan turun. Mereka boleh menjadi terang Tuhan dimanapun mereka berada, dan memuliakan nama Tuhan sampai Tuhan Yesus datang lagi yang kedua kalinya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami percaya di dalam iman kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Oke, adik-adik, kakak mau berdoa nih. Tidak lupa juga buat kamu semua yang berulang tahun di bulan ini. Sekali lagi kakak mau berdoa buat kamu dan kakak akan memberkati kita semua melalui firman Tuhan dan melalui doa hari ini. Terima kasih. Tuhan, kami bersyukur buat teman-teman kami yang Tuhan tambahkan lagi 1 tahun di bulan ini, di tahun ini. Terima kasih buat berkat Tuhan yang Tuhan limpahkan bagi mereka. Biar di tahun ini bertambahnya umur mereka, bertambah juga cinta kasih mereka kepada Tuhan Yesus. Bertambah juga berkat daripada Tuhan dilimpahkan kepada mereka. Kesehatan, kekuatan, dan apa saja yang Tuhan siapkan dalam hidup mereka. Masa depan mereka adalah masa depan yang indah, penuh harapan bersama dengan Tuhan Yesus. Diberkati orang tua mereka, apapun mereka kerjakan diberkati Tuhan, dan masa depan mereka masa depan yang indah bersama dengan Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik,
Yuk, sebelum kita selesai ibadah, kita mau berdiri sekali lagi, kita mau berdoa, mau terima berkat dari Tuhan, dan kita tutup ibadah kita hari ini. Ayo sama-sama, kakak undang semua makin berdiri, kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur buat berkat Tuhan, kami boleh beribadah, kami boleh menyenangkan hati Tuhan, dan kami boleh mempersembahkan semua yang terbaik buat Tuhan Yesus. Sekarang kami mau selesai ibadah kami Tuhan, tapi sebelum kami selesai ibadah, biar berkat Tuhan dilimpahkan kepada setiap kami anak-anak dimanapun mereka berada saat ini Tuhan. Berkat daripada Tuhan, kekuatan, kesehatan, damai sejahtera, sukacita berlimpah-limpah Engkau limpahkan pada setiap mereka. Kemanapun mereka pergi Tuhan, kemanapun kaki mereka melangkah, Tuhan yang menyertai, membimbing segala hidup mereka, setiap hidup mereka, dan apa saja yang mereka kerjakan dengan tangan mereka, semua yang berkenan kepada Tuhan, Tuhan akan buat mereka selalu berhasil. Mereka akan menjadi kepala bukan ekor, mereka akan Tuhan selalu buat naik dan tidak akan turun. Mereka boleh menjadi terang Tuhan dimanapun mereka berada, dan memuliakan nama Tuhan sampai Tuhan Yesus datang lagi yang kedua kalinya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami percaya di dalam iman kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin.